Kita sering melihat grafik harga saham atau aset lainnya dan bertanya-tanya, kenapa harganya tiba-tiba balik arah? Apa yang membuat pasar begitu? Di video kali ini, saya akan bongkar tuntas salah satu konsep penting yang bisa bantu teman-teman trader membaca pergerakan harga di pasar, yaitu titik fraktal. Saya berharap setelah menonton video ini, teman-teman akan punya cara pandang baru dalam menganalisis pasar. Yuk, langsung aja kita bahas. Apa itu fractal point? Sederhananya, fraktal adalah pola kecil pada grafik chart yang menunjukkan perubahan arah harga. Fraktal bisa disebut sebagai batas atas, high, atau batas bawah, low, dalam kerangka waktu tertentu. 1. Fraktal bawah. Fraktal low terbentuk saat kandel tengah, punya harga lebih rendah dibanding dua kandel di kanan kirinya. Polanya seperti huruf V, ini sinyal harga berbalik naik. 2. Fraktal atas. Fraktal high kebalikannya, kandel tengah, punya harga lebih tinggi, polanya seperti huruf A. Ini sinyal harga akan turun. Pola ini minimal butuh 3 kandel, tapi bisa juga 5, 7, atau lebih. Ada yang bilang, semakin banyak kandel, semakin kuat sinyalnya, tapi menurut saya yang penting kita pahami dulu konsep dasar dan logikanya. Mekanisme fraktal, setiap fraktal punya 3 poin penting. 1. Titik pertama awal pergerakan, harga dibuka. 2. Titik kedua puncak atau lembah, harga tertinggi atau terendah. 3. Titik ketiga akhir pergerakan, harga ditutup. Ini menunjukkan perubahan kekuatan antara buyer melawan seller. Dalam tren turun tadinya seller dominan, tiba-tiba buyer ambil alih, begitu juga sebaliknya, pada tren naik. Biasanya di dekat fraktal, kita bisa lihat area support atau resistance. Ini juga bisa dijadikan sinyal perubahan tren. Supaya lebih jelas mari kita lihat contoh pada real chart. Nah, lihat di sini. Saat fraktal bawah, V, muncul. Harga yang awalnya turun mulai naik. Lalu, fraktal atas, A, muncul, harga yang naik mulai turun. Ini terjadi berulang-ulang. Mengapa fraktal penting? Titik fraktal ini punya satu fungsi rahasia, yang super penting. Area ini seperti stasiun pengisian bahan bakar, atau kolam likuiditas dalam pasar. Di balik titik fraktal ini, banyak order yang menumpuk. Contohnya, ada yang menempatkan stop loss dari trader yang masuk posisi beli pada area support dan resistance, atau take profit dari trader yang masuk posisi jual dari area fraktal atas. Nah, saat harga nyampe ke area ini saya sebut liquidity rate. Atau biasa kita kenal stop hunter atau take profit. Di area ini order-order dieksekusi secara masif. Ini yang bikin harga di area ini jadi makin bergejolak dan bergerak cepat. Pada poin ini, kita, sebagai retail trader, nggak pernah tahu persis jenis order apa yang ada di sana. Namun ada dua situasi yang bisa terjadi, contoh harga bergerak memasuki fraktal atas. Pergulatan penjual dan pembeli terjadi, jika penjual lebih dominan order jual lebih banyak, maka harga akan balik turun. Namun sebaliknya, jika pembeli lebih dominan, volume beli justru lebih besar dari jual, apa yang terjadi? Harga akan terus bergerak naik, alih-alih berbalik, harga malah dapat dorongan beli yang lebih kuat. Ini karena banyak trader yang menempatkan pending order beli di atas fraktal itu. Dan begitu tercapai, order tersebut tereksekusi, bikin harga makin melesat naik untuk mencari fraktal atas yang lebih tinggi lagi. Penting kita pahami. Fraktal adalah titik di mana keseimbangan pasar pernah berubah di masa lalu. Saat harga mendekati level ini lagi, ada kemungkinan besar terjadi penambahan volume trading yang masuk. Ini bisa karena trader lama ingin mengulang keuntungan di level itu, atau trader baru melihatnya sebagai peluang. Cara trading pakai fraktal, bagaimana cara kita memanfaatkan titik fraktal ini dalam trading? Sebenarnya ini cukup kompleks. Saya biasanya menggunakan dua opsi strategi dasar yang bisa teman-teman coba. Opsi 1. Menunggu konfirmasi pembalikan harga. Di sini kita menunggu sampai harga melakukan liquidity rate pada titik fraktal. Artinya, harga menembus sedikit level fraktal, mengambil order-order di sana. Lalu kita tunggu sinyal konfirmasi harga benar-benar akan berbalik. Misalnya,
muncul order block di time frame yang lebih kecil, atau ada pola candle pembalikan yang jelas. Jika sinyal konfirmasi sudah muncul, teman-teman bisa membuka posisi. Lihat contoh ini. Opsi 2, masuk langsung, tetapi dengan konteks tambahan, pada opsi ini, teman-teman bisa langsung buka posisi dari level fraktal, tapi harus ada konteks tambahan yang mendukung. Contohnya, di time frame yang lebih tinggi, harga melakukan raid, atau terbentuk pola candle penolakan harga. Ini bisa dianggap sebagai konteks pendukung. Saat fraktal muncul pada time frame yang lebih rendah, di dalam blok penolakan harga tersebut. Ini bisa jadi titik entry yang bagus. Target keuntungan bisa ditarget lokal, misalnya equal Hicks atau low. Dalam contoh ini, saya open posisi dengan opsi ini profit langsung tercapai. Tapi ingat strategi ini butuh latihan dan pemahaman yang lebih dalam tentang konteks pasar. Semoga video ini bermanfaat. Saya harap teman-teman mampu memahami mekanisme dasar pasar dan bagaimana harga bereaksi dalam situasi berbeda. Ini akan membuat keputusan trading yang lebih efektif. Berlatih akan membuat teman-teman menjadi seorang profesional di bidang ini. Coba praktekkan pengetahuan baru ini. Yang paling penting, nikmati prosesnya, bukan hanya hasil akhirnya. Karena trading itu perjalanan, bukan cuma tujuan. Semoga sukses selalu dalam tradingnya.